Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus yang baik itu. Tuhan Yesus yang sungguh baik. Amal baik untuk kita semua. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi percaya kebaikannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus.
kehormatan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu selalu memuji-muji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan di tempat ini kami bersama satu tujuan kami, yaitu menyembah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Urapi setiap kami Tuhan, curahkan kami dengan kuasa-Mu, dengan api-Mu di tempat ini, sehingga kami merasakan hadirat nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami berjumpa secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari gereja Tuhan, sudah saatnya kita bangkit. Haleluya. Dan menjadi teranglah suatu terang terbit atasmu. Haleluya. Sama-sama katakan bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenangan lagi berikan, kuasa dosa dipatahkan, umat dipulihkan, bersoraklah. Katakan lagi, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenangan lagi berikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dibebaskan, bersoraklah. Semuanya kekurangannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pujian bagi kemuliaannya, maju berperang, umat bermenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Yang mau bangkit gereja Tuhan, katakan berdua, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju saudara, maju dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kemenangan telah Tuhan berikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, semuanya bersorak dalam kekurangannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan baginya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat bermenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Kekurangannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari gereja Tuhan bangkit, mari kibarkan baginya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat bermenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Mari semua maju berperang, maju berperang. Yes. Umat bermenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi, maju berperang, maju berperang. Umat bermenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika gereja Tuhan bangkit, iblis dikalahkan. Amin. Siapa yang percaya iblis dikalahkan? Firman Tuhan katakan iblis ada di bawah telapak kaki kita. Pagi hari ini saya ingin sama-sama kita semua mendeklarasikan bahwa iblis sudah dikalahkan. Kita injak iblis
Sekaligus di bawah kaki kita dengan kaki kanan kita, amin. Saya hitung 1, 2, 3. Oleh darah anak domba, semua katakan oleh kesaksian, oleh kesaksian kita sudah memenangkan kita atas Paul. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kita percaya Roh Kudus memenuhi setiap kita di tempat ini. Sebab kita sudah memuji menyembah Tuhan kita yang dahsyat, dan Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kita dan Dia mencurahkan Roh-Nya atas kita. Dan bagi hari ini, bagi saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita respon panggilan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, utus aku, Tuhan pakai aku jadi alat-Mu. Terima kasih. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah kupikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kupikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu ya Yesus. Sebab apa yang dulu kami tidak mengerti, sekarang Engkau buat mengerti. Engkau singkapkan mata kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami melihat dengan jelas rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik dan terindah untuk kami semua ya Tuhan di tempat ini. Biarlah pagi hari ini hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami, mengubah setiap kehidupan kami menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan kami dan juga terlebih siapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas kami semua, sehingga firman-Mu pagi hari ini jelas terdengar di hadapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Bisa lambaikan tangannya? Gimana kabarnya? Oh, luar biasa. Bilang kanan kirimu, kamu luar biasa hari ini. Wow. Haleluya, Tuhan baik buat setiap kita, amin. Yes, bulan ini kita masih bicara tentang prioritas. Penting banget kalau ngomongin prioritas. Ya. Kenapa saya mau katakan penting banget kalau kita ngomongin prioritas? Karena banyak orang gagal dalam hidupnya karena nggak tahu prioritas dalam hidupnya. Setuju nggak dengan saya? Ya, betul ya. Bahkan karena tidak tahu prioritas, dia mengalami kerugian yang besar, bahkan kehilangan kesempatan yang terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu, pastikan setiap kita tahu prioritas kita mana yang terbaik, sehingga kita tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kesempatan yang terbaik, berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, pertolongan yang dahsyat atas hidup kita. Amin. Oleh karena itu, kita perlu mengerti yang namanya prioritas. Nah, judul khotbah saya minggu ini adalah What is the most important atau priority, ya, the most important thing for you. Apa yang jadi hal yang sangat terpenting atau prioritas dalam hidup kita. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-10. Kisah ini mungkin kisah yang klasik, Bapak Ibu Saudara pernah dengar, bahkan pernah dikhotbahkan juga. Tapi saya menemukan beberapa hal menarik yang mungkin belum pernah disingkapkan, dan saya menemukannya itu. Ya, seperti lagu tadi ya. Sekarang aku buat mengerti, disingkapkan Saudara ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan 38, 39 Saudara bergantian, ayat 42 sama-sama. Demikian firman Tuhan.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan. Seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu berkata ke Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Sama-sama, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Kisah ini klasik, mungkin kita pernah dengar, ya. Bahkan mungkin sudah berulang kali dikhotbahkan, saudara. Ya, dikisahkan bahwa ada dua orang perempuan, dua orang wanita, yaitu Maria dan Marta. Siapa namanya? Maria dan Marta. Di mana kita melihat bagaimana apa yang menjadi prioritas atau hal yang terpenting buat mereka ketika Yesus datang ke rumah mereka. Karena respon itu penting sekali, saudara. Baik Maria maupun Marta, mereka punya pilihan. Mereka punya kesempatan, saudara. Ya, nah kita belajar di dalam hidup ini ada yang namanya skala prioritas. Coba diklik dulu. Mungkin terlalu kecil ya. Jadi kalau skala prioritas itu yang vertikal itu important sama not important, penting atau tidak penting. Yang horizontal itu urgent atau not urgent, atau mendesak atau tidak mendesak. Nah, kuadran yang pertama yang important dan urgent itu artinya penting dan mendesak. Contohnya, bayi menangis. Dulu ingat banget ya teori ya, kalau anak nangis jangan langsung digendong, bener nggak? Bapak Ibu pernah ngomong kayak gitu ya? Atau orang tua zaman dulu ngomong kayak gitu ya? Saya praktekin waktu anak saya masih 40 hari itu pertama ya. Pokoknya kalau nangis jangan langsung digendong. Ditaruh di ranca baby box, saudara, dia nangis. Istri saya mau gendong, jangan gendong. Menurut teori jangan langsung digendong. Rafa, come on, tenang. Apa yang terjadi? 5 menit berlalu dia tetap nangis. 10 menit berlalu dia tetap nangis. 15 menit langsung kita angkat. Ternyata teori tidak berlaku. Bayi menangis itu penting, mendesak, saudara. Ya, apalagi kebakaran, dapur kosong, pernah ngalamin? Saya pernah ya, ditinggal sama istri saya. Istri saya sama anak saya di Bandung. Ya, saya di rumah sendirian, home alone, saudara. Saya lagi manasin kuah bakso saya. Kemudian saya masuk ke kamar, saya nelfon sama Memel gitu ya, ngobrol gitu ke panjang lebar terus segini. Ini malam-malam siapa yang masak, baunya kok menyengat banget ya? Saya nggak sadar kalau saya lagi manasin kuah, saudara. Ya, apa yang terjadi? Saya keluar di dapur udah ngepul. Yang tadinya ada kuah di panci kosong. Kemana menurut saya kuahnya? Sudah jadi uap, saudara ya. Itu penting, mendesak, saudara. Harus dikerjakan, harus langsung dilakukan. Apalagi project deadline, ya, kerjaan melalui batas waktu harus diselesaikan. Menerima email yang penting harus dikerjakan. Apa yang penting tapi tidak mendesak. Contohnya planning mingguan, family time. Ya, misalnya di hari Senin atau hari Selasa. Weekend kita mau ngapain sih? Nah, penting tapi tidak mendesak tuh. Apalagi contohnya laporan bulanan. Itu penting tapi tidak mendesak. Tapi akan menjadi penting dan mendesak kalau saudara kerjainnya H-1. Sama seperti anak-anak yang sekolah mau ujian, 2 minggu lagi ujian. Penting nggak? Penting tapi tidak mendesak. 2 minggu lagi, santai aja bro. Ternyata tinggal H-1. Apa penting yang tidak mendesak? Bisa jadi penting mendesak. Kalau apa? Kita mepet-mepet ngerjainnya. Betul ya? Self-improvement, exercising. Putuskan apa yang akan kita kerjakan. Kalau penting tidak mendesak. Yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Contohnya, saudara lagi masak, ada telepon bunyi. Gimana nih kalau saya tinggalin kosong? Ada orang di situ, bisa delegasikan kalau angkatin telepon. Nah itu namanya tidak penting sih, karena saudara lagi kerjakan hal yang penting.
tapi mendesak, gitu ya. Delegasikan, terima SMS, terima email, request, atau lagi misalnya lagi doa nih, lagi saat teduh tiba-tiba WA berbunyi ting. Tidak penting sih, tapi mendesak mungkin. Tinggalkan dulu, atau suruh orang yang pegang dulu handphone deh, gitu ya. Nah, kita perlu tahu skala prioritas. Yang terakhir, saudara, tidak penting, tidak mendesak. Nah, ini yang bahaya. Kalau yang tidak penting, tidak mendesak itu menjadi penting dan mendesak. Contohnya apa? Nonton TV, main handphone, Facebook, Twitter, lihat-lihat Instagram, kepoin Instagram mantan, itu tidak penting dan tidak mendesak. Ada di sini yang suka kepoin Instagramnya mantan? Itu tidak penting dan tidak mendesak, saudara. Ya, online shopping, flash sale. Saya ingat banget waktu saya masih tinggal di Karawaci, namanya hari Sabtu dan Minggu, Sabtu ke Minggu, itu ada istilah yang namanya diskon besar-besaran. Cuma satu hari, hari Sabtu ke Minggu. Ya, tidak penting, tapi bagi orang lain bisa jadi penting dan mendesak, gitu ya. Nah, kita perlu tahu skala prioritas dalam hidup kita. Kalau tidak penting, tidak mendesak, abaikan. Kalau bisa hapus, kalau perlu tidak dilakukan. Makanya kita perlu mengerti apa yang menjadi skala prioritas dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar dari Maria dan Marta hari ini, saudara, bagaimana mereka sudah menentukan apa yang jadi hal yang terpenting dalam hidup mereka, apa yang menjadi prioritas dalam hidup mereka. Kita lihat, ya, bagaimana apa yang menjadi hal yang penting dalam kehidupan Maria. Saya tulis begini, klik lagi next slide. Ya, Maria dan Marta sama-sama punya pilihan. Waktu Yesus datang, mereka punya pilihan. Sama-sama punya kesempatan. Mereka sama-sama berada di waktu yang sama, di tempat yang sama, namun mereka sangat berbeda dalam menunjukkan mana yang menjadi prioritas mereka. Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Baik Maria maupun Marta, mereka punya pilihan, betul? Betul apa betul, saudara? Mereka punya pilihan, sama-sama punya kesempatan, sama-sama bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan beberapa menit ke depan. Ketika Yesus datang, perhatikan saudara, ayat ke-38 tadi kita sudah baca. Ternyata bukan hanya Yesus saja yang datang, ternyata sama murid-muridnya. Kebanyakan memang gambar hanya memunculkan cuma Yesus, Maria, dan Marta. Tapi nanti kalau saudara searching lagi di Google akan menemukan ada satu gambar yang di situ diceritakan ada murid-muridnya juga. Nah, kita lihat what is the most important thing for Maria ketika Yesus datang ke rumahnya. Apa yang menjadi prioritas dia? Tadi kita sudah baca di dalam ayat ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dikatakan apa? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ingat ya, duduk dekat kaki Tuhan. Seringkali kita doa gini kan, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan kita sopan, saudara. Firman Tuhan katakan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang pertama, saudara, yang menjadi prioritas bagi Maria ketika Yesus datang ke rumahnya, dia meninggalkan segala kesibukannya. Yang nanti katakan amin. Amin. Dia meninggalkan segala kesibukannya. Itu saya mau katakan keputusan yang terbaik. Dia meninggalkan segala kesibukannya. Termasuk saudara, saya tidak percaya setiap kita punya kesibukan. Di rumah kita punya kerjaan. Tapi saudara datang ke tempat ini, itu menunjukkan saudara sudah memutuskan apa yang terbaik. Saudara sudah mengambil keputusan yang terbaik. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah keputusan, saudara. Sama-sama katakan keputusan. Maria mengambil keputusan yang terbaik. Dia meninggalkan segala kesibukan. Benar nggak, saudara? Yang namanya urusan rumah tangga itu nggak akan ada habisnya. Pekerjaan rumah nggak akan ada habisnya, betul ya? Betul. Maria sadar urusan rumah tidak akan ada habisnya. Tapi Yesus mungkin jarang-jarang datang ke rumahnya. Maka dia ambil keputusan yang terbaik. Dia tinggalkan segala kesibukannya. Yang kedua, saudara, dia memberikan waktunya untuk Tuhan. Waktunya untuk Tuhan. Ini momen yang terbaik, saudara. Maria tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya merupakan momen-momen penting, sangat berharga bagi Maria
untuk dapat mengenal lebih dekat lagi akan Tuhan. Saya coba cari di dalam Alkitab, saudara, kurang lebih 3 kali ternyata Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Yang pertama di kisah ini yang sedang kita baca, yang sedang kita pelajari. Yang kedua, saat Lazarus mati. Itu ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yang ketiga, saat apa? Maria mengurapi Tuhan Yesus. Kita lihat dulu ayat ini. Di slide tidak ada, di dalam Yohanes pasal yang ke-12, kita lihat dulu. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini peristiwa yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang lagi. Ternyata 3 kali Yesus datang ke tempat beda. Di rumahnya Maria dan Marta, di Betania yang merupakan momen penting buat mereka. Di saat Yesus datang, Maria duduk mendengarkan Tuhan. Yang kedua, Lazarus mati. Penting gak itu buat keluarga? Penting. Yang ketiga, ketika Yesus diurapi. Bagi Maria, dia tahu persis bahwa mungkin Yesus jarang-jarang datang. Makanya dia ambil keputusan, dia berikan waktunya yang terbaik, karena dia tahu itu momen yang berharga buat dia. Momen dimana dia bisa kenal Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Maria? Ya, duduk dekat kaki Yesus. Ini namanya posisi yang terbaik. Halo? Pernah dulu waktu sekolah dengar istilah posisi menentukan prestasi. Ada 2 hal. Yang pertama, posisi nyontek yang bagus menghasilkan prestasi nyontek yang luar biasa. Oh, amin. Kaget saya. Wah, ini suka nyontek nih. Ya, itu bisa jadi 2 hal loh. Yang pertama, posisi nyontek yang bagus itu bisa berhasil nyonteknya, nggak ketahuan. Yang kedua, posisi kita duduknya bagus bisa dapat pelajaran dengan lebih baik, betul ya? Saya orangnya tinggi, selalu harus duduk di belakang. Padahal saya pengennya di depan, saudara. Ya, padahal saya mau katakan orang yang duduk di depan itu posisi yang terbaik, betul nggak? Karena bisa penuh perhatian. Nah, setelah dikasih Tuhan dikatakan bahwa Maria ketika Yesus datang, dia langsung ambil posisi yang terbaik. Dia duduk dekat kaki Yesus. Mungkin dia tahu posisi menentukan prestasi, saudara. Dia ambil posisi yang terbaik. Nah, saya baca dari Expository Bible Commentary, saudara. Ya, mohon diklik. Maria menggantikan posisi seorang murid dengan duduk dekat kaki gurunya. Merupakan hal yang tidak biasa bagi seorang wanita di dalam kebudayaan Yudaisme abad pertama untuk diterima oleh seorang guru sebagai murid. Nah, kalau saudara tahu, menurut sejarahnya abad pertama, ketika seorang guru sedang mengajar, murid-muridnya biasanya duduk dekat kaki gurunya. Dan pada waktu itu, ternyata bukan murid-murid Tuhan yang duduk dekat kaki Yesus. Ternyata Maria, dia memposisikan dirinya bukan sebagai tuan rumah, tetapi sebagai murid yang sedang mendengarkan. Dan bukan hal yang biasa di abad pertama itu menurut kebudayaan Yudaisme, bagi seorang wanita diterima sebagai murid. Biasanya laki-laki, saudara. Perhatikan baik-baik. Maria, dia memposisikan dirinya bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai murid yang sedang full attention sama Tuhan, mendengarkan. Ya, pada waktu Tuhan datang, Maria mengambil posisi yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Ini kebiasaan yang di abad pertama, ya ketika guru ngajar, ya ada guru ngajar, biasanya murid-murid nongkrong di dekat kaki gurunya. Gurunya langsung mengajar. Oke, sekolah minggu
Mungkin pernah gitu juga ya, mencoba seperti itu ya. Coachnya ngajar, anak-anak sekolah minggunya duduk dekat gurunya. Nah seperti itu. Itu yang terjadi pada abad pertama. Dan biasanya murid yang diterima itu laki-laki. Biasanya. Tapi perhatikan baik-baik. Maria mengambil posisi yang luar biasa. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab, saudara, untuk referensi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, dikatakan gini. Ini bicara tentang Paulus, ya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Paulus itu adalah murid dari seorang guru yang namanya Gamaliel. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulisnya pimpinan, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, perhatikan saudara, ya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, I am verily a man which am a Jew born in Tarsus, a city in Kilikia, yet brought up in the city at the feet, katakan at the feet of Gamaliel. Ada kata feet itu apa? Kaki. Jadi kemungkinan besar Gamaliel ngajar, Paulus itu duduk dekat kaki Gamaliel. Dan perhatikan saudara, ternyata posisi Maria duduk dekat kaki Yesus itu bukan yang satu kali. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 12, di mana Maria mengurapi kaki Yesus. Betul? Ada kemungkinan besar dia juga duduk dekat kaki Yesus. Perhatikan, bagi Maria ini adalah hal yang terpenting buat dia. Duduk dekat kaki Tuhan. Saya mau katakan tidak ada tempat atau momen yang paling berharga selain apa? Kita duduk dekat kaki Tuhan, menyembah Tuhan, amin, memuji Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Sudahkah kita seperti Maria? Di rumah kita punya waktu, momen-momen berharga bersama dengan Tuhan. Kita duduk dekat kaki Tuhan, kita worship, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau mungkin saudara ya dengan segala kesibukannya, ambil waktu yang terbaik. Untuk apa? Engkau duduk dekat kaki Tuhan. Ambil posisi yang terbaik seperti Maria. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Maria sudah menentukan apa yang terpenting dalam kehidupannya. Kita lihat yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dikatakan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dia memilih bagian yang terbaik, saudara. Dia bukan hanya sekedar duduk dekat kaki Tuhan. Bisa saja dia duduk dekat kaki Tuhan, tapi dia ngoceh, saudara. Tapi firman Tuhan katakan apa? Dia terus mendengarkan perkataannya Tuhan. Berarti yang ngomong siapa? Yang bicara siapa, saudara? Tuhan yang bicara. Seringkali kita kalau saat teduh mungkin kita yang lebih banyak bicara sama Tuhan. Tapi izinkan Tuhan yang bicara sama kita. Kita ambil waktu, kita ambil posisi, kita duduk dekat kaki Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, izinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Karena saya percaya ke Tuhan, ketika Tuhan berbicara melalui firman dalam hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, saudara. Saudara mau punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nah, saya pernah bagikan kepada saudara, ada 5 tahapan dalam mendengarkan. Saya ulas sedikit. Yang pertama adalah receiving atau menerima. Ya, menerima. Saya percaya Maria menerima apa yang Tuhan sampaikan. Yang kedua, understanding, memahami. Maria juga belajar untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupannya. Ketika dia duduk dekat kaki Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan perkataan Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia belajar untuk memahami. Yang ketiga, remembering, mengingat. Jadi pada waktu kita di dalam hadirat Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, kita coba mengingat kembali kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, evaluasi, mengevaluasi diri saya sudah seperti apa kerohanian saya. Apakah saya sudah berkenan kepada Tuhan? Kemudian yang kelima, responding, menanggapi.
Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dia memilih bagian yang terbaik, saudara. Bagaimana dengan Marta? Kita lihat. What is the most important thing for Marta? Apa yang menjadi hal yang terpenting ketika Marta yang tahu bahwa Yesus datang ke rumahnya? Mungkin dia berpikir gini, wah jarang-jarang Tuhan datang ke rumah saya akan memberikan jamuan terbaik, saya akan memberikan hal yang terbaik, makanan yang terbaik, hidangan yang terbaik. Mungkin itu yang ada di benak dia, saudara. Ya, makanya dikatakan apa? Ayat 40 tadi kita sudah baca. Sedang perhatikan, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudara membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, saudara. Saya mau katakan gini, sibuk boleh nggak? Boleh. Tapi ada waktunya untuk sibuk, ada waktunya untuk kita duduk dekat kaki Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau pada waktu itu bukanlah untuk menyibukkan diri. Yang dilakukan oleh Marta yang pertama adalah sibuk sekali dengan pekerjaannya. Dan saya mau katakan ini keputusan yang salah. Dia pikir ketika dia sibuk itu hal yang benar. Saya kutip beberapa terjemahan, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, ya, terjemahan baru dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Indonesia Literal Translation dikatakan namun Marta terus menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Beda ya kalimatnya ya. Halo, terus menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Halo bapak-bapak, seringkali kita mungkin membiarkan istri kita sibuk terus-menerus dengan urusan rumah tangganya. Ada kalanya kita bilang ke istri kita, waktunya kamu saat teduh dengan Tuhan. Anak aku yang urus. Halo, kamu jangan pusingin dulu anak, kamu jangan pusingin dulu urusan dapur. Mari, berikan waktumu buat Tuhan. Aku yang jaga anak. Bisa gitu bapak-bapak? Mikir ulang. Habisnya gimana dong, suami gue mah ditinggalin 15 menit sama anak juga. Mah, gimana ini? Gimana ini? Halo? Gimana aku mau saat teduh sama Tuhan? Baru 5 menit buka kitab. Nih, popok gimana? Aduh, si papi mah ya. Popok kagak tahu. Baru mau baca saat teduh, mau baca renungan. Ketemu lagi, nih anak pup tolong cemokin ya, gimana gua mau doa. Halo bapak-bapak, saudara siap untuk handle beberapa waktu menghandle anakmu? Halo, kok gak ada yang jawab? Menghandle urusan dapur demi istrimu punya waktu dengan Tuhan. Amin. Saya mau katakan urusan rumah tangga gak akan ada habisnya, setuju gak? Yes. Bahkan ada yang mengatakan apa? Istri yang baik itu bangun lebih pagi daripada semua orang, bahkan dari semua makhluk yang ada di rumah. Kura-kura masih tidur, anjing masih tidur, kucing masih tidur, tikus di rumah juga masih tidur, suami masih tidur, anak-anak masih tidur. Saya sudah bangun lebih pagi. Betul? Apa yang terjadi ketika semua sudah tidur? Kura-kura sudah tidur, suami sudah tidur, anak sudah tidur, tikus juga sudah tidur, saya baru tidur. Betul apa betul ibu-ibu? Ya. Tapi mari ya, saya mau kasih tahu, saudara harus punya waktu dengan Tuhan. Ya, mata terus-menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Nah, mungkin sebelum pandemi ya kita juga hamba-hamba Tuhan, bahkan juga kita pelayan-pelayan Tuhan, terlalu banyak disibukkan. Tapi Tuhan izinkan pandemi supaya kita bisa stay at home. Supaya apa? Kamu punya waktu dengan aku. Dipakai nggak waktunya itu? Atau kita justru makin sibuk? Saudara, dalam terjemahan English Translation bagus. But Martha was distracted with all the preparation. Martha teralihkan fokusnya. Martha terganggu fokusnya
harinya dengan semua persiapan yang harus dia buat, banyak di antara kita teralihkan fokus kita bukan lagi sama Tuhan, tapi pada kesibukan kita. Apa yang jadi prioritas kita, saudara? Apa yang jadi hal terpenting dalam hidup kita? Mungkin yang dilakukan Marta tidak salah. Ya, di dalam gereja juga perlu yang namanya pelayanan Marta. Semua berdoa, nggak ada yang bisa masak. Gereja nggak jalan juga, nggak makan. Ya, kan di kalau sekolah minggu gitu kan, ada yang sibuk pelayanan, ada yang urusan dapur, gitu ya. Coba kalau semuanya pelayanan, ketika mau makan, baru mau masak dulu nasinya, baru mau cari dulu berasnya, wah lama. Tapi ada kalanya saudara harus punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jangan terlalu disibukkan dengan urusan kita. Bahkan kita sampai melewatkan momen-momen berharga. Bahkan mungkin sebelum pandemi, banyak orang tua kehilangan momen berharga dengan anak. Terlalu sibuk. Ya, pergi, anak masih tidur. Pulang, anak sudah tidur. Gak ketemu. Bahkan saya pernah dengar ada satu kisah jemaat dari gereja di luar kota. Si bapaknya kerja di Jakarta, dia tinggal di Bogor. Jadi setiap pagi dia harus pergi ke Jakarta, saudara. Ketika dia bangun, ketika dia pergi, anaknya masih tidur. Ketika dia pulang, anaknya sudah tidur. Apa yang terjadi? Ketika weekend kumpul bareng, anaknya bilang, ini siapa? Ini yang di rumah kita ini, bapak ini siapa? Ini papa kamu. Papa yang gak pernah ketemu. Anaknya sampai nanya ke mamanya, ini siapa? Dikiranya mamanya selingkuh gitu ya. Bapak ini papa kamu gitu ya. Jarang ketemu, saudara. Bayangin, mungkin banyak sebelum kita pandemi, kita banyak kehilangan momen berharga dengan Tuhan, dengan anak kita. Kita lihat yang kedua, apa yang dilakukan oleh Marta. Dia mengeluh, menggerutu. Ya, Tuhan tidak akan kau peduli, dikatakan. Ya, respon yang salah, saudara. Ketika dia lihat Maria duduk anteng tenang, mungkin dia lihat, wah Maria santai-santai aja nggak ngapain. Mungkin ini seringkali terjadi dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Kita mengeluh, menggerutu. Kalau tulus melayani buat Tuhan, seharusnya nggak perlu mengeluh. Katanya melayani buat Tuhan, Marta. Kok marah-marah sih? Bener ya? Katanya melayani Tuhan. Kenapa Marta mulai membandingkan diri dengan orang lain? Mungkin seringkali terjadi dengan kehidupan kita. Oh Tuhan, saya paling sibuk, saya paling banyak kerja. Dia ngapain aja? Seperti Marta, dia lihat Maria santai-santai duduk dekat kaki Tuhan, tenang-tenang aja. Tuhan gak peduli, suruh dong, suruh dia lakukan sesuatu. Marta komplain sama Tuhan, dia mengeluh, dia menggerutu. Kalau tulus melayani buat Tuhan, kenapa meremehkan orang lain? Mungkin ini pernah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jujur pada diri kita masing-masing. Tentunya kita pernah melakukan hal ini. Apa yang terjadi? Pusat pelayanan Marta bukan lagi Tuhan, tapi dirinya. Saudara perhatikan, ya. Coba klik. Nih. Ia pergi kepada Yesus dan berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Maria membiarkan saya bekerja seorang diri. Suruhlah dia menolong saya. 2 kali disebut. Betul? Betul? Pusat pelayanannya siapa? Pusat pelayanannya siapa? Bukan lagi Yesus, tapi saya. Emang cuma lu doang yang bisa? Gue juga bisa. Saya gitu. Pernah kita lakukan gitu, saudara? Kok dia nggak ngapa-ngapain? Saya yang paling banyak kerja. Saya lagi tuh. Itu yang dilakukan oleh Marta. Come on. Mungkin kita pernah lakukan itu tanpa kita sadari, saudara. Pusat pelayanan kita bukan lagi Tuhan, tetapi diri sendiri. Perhatikan, kalau pusat pelayanan kita, fokus pelayanan kita bukan lagi Tuhan, kita pasti akan kecewa. Betul? Marta lagi meluapkan kekecewaannya sama Tuhan. Ya. Kolose pasalnya ketiga, saudara, dikatakan begini, ayat 23.
Sama-sama kita baca, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi yang dilayani sama Marta siapa? Yang lagi dilayani Marta siapa? Tuhan sendiri. Bayangin loh, dia komplain di depan Tuhan. Kalau saudara jadi Marta berani begitu? Dia komplain di depan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Mungkin dalam rumah tangga bisa saja ngurus anak, ya. Istri ngomong ini, gua terus yang ngurus, lu gak pernah ngurus. Makanya saudara harus bagi tugas. Saya sebelum punya anak, saya belajar banyak parenting. Gimana caranya ngurus anak? Supaya apa? Istri saya gak ngeluh, cuma gua aja yang ngurus anak. Nah, dia gak bisa ngeluh sekarang. Karena apa? Gua juga ngurus. Saudara mau supaya istrimu bungkam dan tidak mengeluh? Saudara lakukan tanggung jawabmu dengan baik. Kita bungkam istrimu dengan kasih. Cie. Amin. Jangan damprat istrimu. Ya memang tugas lu kan. Gua kan cari duit gitu loh. Gua kan udah capek. Bukan gitu. Tunjukkan juga tanggung jawab kita. Ngurus rumah tangga, gak ada pembantu. Jangan suruh orang lain. Jangan istri terus yang harus cuci pel, kemudian apa, cuci piring, masak, nyetrika. Suaminya ngapain? Main gadget. Pak, bantu dong buangin sampah. Itu kan tugas kamu. Nggak bisa gitu, saudara. Saudara mau bungkam istrimu supaya tidak ngeluh, gimana caranya? Lakukan sama-sama. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yang berikutnya, mulai menyalahkan Tuhan. Betul ya? Tidakkah engkau peduli? Lord, don't you care? Tuhan gak peduli sama aku. Berapa banyak kita pernah ngomong kayak gini sama Tuhan? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Maria. Argumen yang salah, saudara. Ini bisa terjadi kalau apa? Kita salah prioritas. Ya, yang keempat, yang terakhir, saudara. Dikatakan apa? Ketika Tuhan tahu itu, Marta komplain, Tuhan jawab dengan penuh kasih. Tuhan itu baik loh, luar biasa baik. Mungkin kita sering ngeluh sama Tuhan, tapi Tuhan jawab dengan penuh kasih. Dikatakan ini, Marta, Marta. Mungkin Tuhan tepuk, Marta, Marta. Bisa ngomong kayak gitu? Marta, Marta. Mungkin Tuhan ngomong kayak gitu sama Marta, tepuk. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan dirinya dengan khawatir akan banyak hal. Perhatikan, apa yang membuat kita khawatir? Kalau semua hal kita pikirin. Setuju nggak? Halo Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat saudara dan saya khawatir dalam hidup? Karena terlalu banyak yang dipikirin. Kita nggak bisa enjoy dengan hidup. Tuhan bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia sudah memilih prioritas yang salah, saudara. Marta hanya fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mungkin saja belum mendesak saat itu. Saya minta pemain musik untuk tampil ke depan. Tapi perhatikan di bagian akhir Tuhan ngomong apa. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria, dikatakan apa? Telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau bisa ditambahin gini, sekalipun kamu komplain, sekalipun kamu menggerutu, sekalipun kamu memandikan dirimu dengan Maria, bagian yang terbaik itu tidak akan pernah diambil daripada Maria. What is the most important thing? Perhatikan, hanya satu saja yang perlu. The most important thing. Apa yang terpenting itu menjadi apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Setiap kita pasti punya kesibukan. Setiap kita mungkin melayani Tuhan. Tapi pastikan kita jangan sampai ambil keputusan yang salah, prioritas yang salah, mengeluarkan argumen yang salah, respon yang salah, mengeluh dan menggerutu.
Kalau engkau melayani Tuhan, layani Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan, bukan dirimu sendiri. Fokusnya hanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang jadi hal yang terpenting buat saudara? Apa yang jadi prioritas dalam hidupmu? Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, semakin mengenal dengan Tuhan. Itu yang dia pilih. Itu yang jadi prioritasnya. Kita percaya, mari kita terus mengenal Tuhan lebih baik lagi, karena Tuhan kita adalah segalanya dalam hidup kita. Seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai padanya. Memberkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati tata sudah memberikan persembahan hujanmu, baik untuk gas, persembahan untuk bangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati seseorang kami yang sudah melayani sebagai musik leader, sehingga pemain musik, petugas SCD, yang pertama, tas kolektan, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami, teguhkan kami, biar kami boleh belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak akan terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, tapi kami mau belajar seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman Tuhan. Dalam berkat Tuhan hari ini boleh kami simpan dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, engkau di desa, diberkati engkau di ladang, berkatilah batul dan tempat adonanmu, diberikan engkau pada waktu masuk, berkat waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil terangmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang balik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.